Madu, saya berharap teman-teman bisa membuka Al-Quran di dalam surah An-Nahl, surah nomor 16, tepatnya ayat 68 dan ayat 69. Ayat 68 dan ayat 69. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Jadi bukan lagi manusia mengajarkan kepada lebah, misal seperti manusia memandu atau mengajarkan misalnya hewan peliharaannya untuk begini dan begitu ya. Walaupun semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi lebah ini Allah khususkan mengatakan dan Tuhan Muhammad Muhammad mewahyukan langsung kepada lebah. Tidak Allah Subhanahu wa taala langsung kepada lebah. Kata Allah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit. Dan subhanallah ini fakta lapangan. Anda bisa buka YouTube sekarang tentang lebah atau madu. Akan banyak cuplikan tentang di mana di bukit-bukit menempel ya, di gunung-gunung sarang lebah itu. Dan sangat kaya dengan madu. Di pohon-pohon kayu. Dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Artinya manusia pun kalau buat sarang atau buat peternakan maka itu juga sama. Ya, mereka juga bisa diambil atau lebah-lebah ini disuruh ikut oleh Allah SWT untuk mengikuti tempat yang manusia sudah siapkan. Lalu Allah mengatakan, dan tentu sebab dinamakan surah An-Nahl ini, surah nomor 16, diambil dari kalimat ini ya. Wa auha rabbuka ilan nahl, masalah lebah. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada An-Nahl arti lebah. Ayat selanjutnya 69 dikatakan, Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah ditemu dan dimudahkan bagimu. Jadi kalimat ini luar biasa. Kenapa teman-teman sekalian? Ternyata lebah ini yang luar biasanya, dia hanya makan dari sesuatu yang baik. Sari bunga. Dan subhanallah lebah tidak datangi kalau bunga itu kering misalnya. Bunga yang segar, yang bagus, makin tinggi tempatnya, makin aman dari jangkauan manusia. Ya, di atas gunung maka makin didekati oleh lebah. Dan dikatakan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Anda bisa nonton cuplikan di YouTube tentu banyak. Saya pernah lihat cuplikan. Bagaimana lebah diadakan penelitian oleh para ilmuwan, mereka tuh punya tugas-tugas seperti kerajaan besar ya. Jadi ada sang ratu, ada juga kelompok prajurit ya. Ada juga yang khusus untuk mencari ya sari bunga ya atau bunga ini di mana. Subhanallah diadakan penelitian, jadi ditangkap lebah-lebah ini, dilihat jenisnya, ditangkaplah lebah-lebah khusus yang memang mereka tuh tiap hari selalu ditemukan dengan kamera. Itu terbang kemana-mana. Ditangkap kemudian dikasih cat bagian atasnya, warna. Ya, ada beberapa lebah dikasih cat. Kemudian dibiarkan, besoknya subhanallah, atau pada saat hari esoknya, lebah ini terbang. Ya, dititipkan sebuah kamera kecil. Lebah itu kemana? Diikutin sama kamera itu. Sampai akhirnya tiba di tempat yang sangat luas, jauh, di pinggiran sungai. Mungkin tempat itu bahkan tidak dihuni oleh manusia. Masih sangat alami. Lalu lebah-lebah ini hinggap di bunga tersebut lalu mengambil contoh daripada sari bunga itu, kemudian dia pulang. Lebah yang kedua juga sama, lebah yang ketiga juga sama. Tapi mereka bertugas pergi ke tempat yang berbeda-beda. Seperti subhanallah ada instruksi untuk melakukan perbuatan tersebut. Lalu mereka kembali ke sarang dan ilmuwan terus memantau pada saat itu dengan kamera yang sangat canggih. Dan ditemukan ternyata lebah pertama itu memberikan isyarat kepada teman-temannya. Pada saat dia datang teman-temannya merumuni. Kemudian dia seperti menari-narikan sayapnya, seakan-akan memberikan isyarat tentang tempat bunga itu. Dan para ilmuwan dengan sangat luar biasa mengadakan penelitian, ternyata sentakan-sentakan ekor itu seperti memberikan isyarat, seperti menggambarkan sekian jauh, ya. Jadi menggambarkan itu. Dan lebah yang kedua juga sama, lebah yang ketiga juga sama, dan beberapa lebah memang yang tugasnya ya selalu itu melakukan hal yang sama. Ini luar biasa. Ada penelitian ilmuwan ya tentang masalah itu. Dan Allah turunkan khusus surah namanya An-Nahl menggambarkan masalah itu. Allah lah yang telah mewahyukan kepada lebah-lebah tersebut.
Lalu Allah mengatakan, tempulah, Allah suruh lebah-lebah itu. Ya, jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu, setelah mereka mengambil saripati bunga tadi, keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Nah ini jawaban tentu bagi teman-teman yang bertanya, kenapa ada madu warna merah, coklat, ya kekuning-kuningan. Tentu kita bicara belum dicampur apa-apa ya. Kemudian juga madu yang berwarna hitam, ya biasa kita kenal dengan madu hitam. Itu memang begitu. Saya berapa kali datang ke beberapa negara, saya temukan memang ada madu-madu yang berbeda-beda ya warnanya, dan Indonesia pun ada. Bahkan saya pernah temukan di Indonesia, saya pernah isi pengajian di salah satu rumah jemaah di Jakarta Timur, itu saya dihidangkan madu warna putih. Ya. Beliau mengatakan ini madu dari Sumbawa berwarna putih. Harganya cukup mahal tetapi memang secara kualitas juga bagus. Jadi kuasa Allah SWT. Jadi memang bermacam-macam warnanya, seperti itulah. Lalu dikatakan ini yang perlu kita garis bawahi. Di dalamnya, kata Allah, ya, di dalam madu itu terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan obat untuk seluruh makhluk. Allah mengatakan obat untuk manusia. Jadi Allah kayak kerucutkan ke kita, ya. Saya ulangi, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya Allah ingatkan di sini. Jangan luput dari penutupan ayat. Kata Allah SWT, sesungguhnya pada yang demikian itu wahyu Tuhanmu kepada lebah dan lebah-lebah yang mengambil saripati bunga, lebah-lebah yang kemudian mengeluarkan dari perutnya cairan-cairan madu, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang mau memikirkannya. Merenungi, berpikir, dan menjadikan ini sebagai pegangan hidupnya.